Tentu ini sulit karena setiap saya bicara bahasa Inggris, mereka selalu berkata yes, yes, yes. Tetapi mereka kesulitan untuk memahami semuanya. Ya, mungkin video ini pembahasannya sensitif. Jadi sebelum lebih jauh, aku ingin menggarisbawahi bahwasanya video ini tidak ada bermaksud sama sekali untuk menyinggung pihak A, pihak B, pihak C. Video ini hanya sekedar membahas testimoni, statement yang disampaikan oleh pelatih asing yang datang ke Liga Indonesia. Jadi tanpa ada mendiskreditkan pihak tertentu. Nah, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi like belum begitu prima. Nah, meskipun perlahan-lahan ini teman-teman, like-nya sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, beberapa waktu yang lalu pelatih PSS Sleman asal Rumania namanya Marian Mihail mengeluarkan statement yang cukup menarik bagi aku untuk kita diskursuskan. Apa statementnya? Biar nggak terpotong-potong, nggak setengah-setengah, kita lihat langsung secara utuh. Nah, jadi judulnya Marian Mihail curhat, tak punya penerjemah dan sulit sampaikan instruksi ke pemain PSS Sleman. Nah, di sini pada akhirnya pelatih asal Rumania tersebut curhat kepada para awak media usai pertandingan. Marian Mihail mengaku tidak menampik sama sekali masalah komunikasi dengan pemain. Ia mengaku dalam beberapa momen tertentu kerap kesulitan komunikasi dengan skuadnya sendiri. Pertanyaan ini, kata Mihail teman-teman, pertanyaan yang sangat menarik, tetapi ini juga masalah yang besar bagi saya. Masalah yang besar, itu perlu digarisbawahi, kata Marian Mihail. Kemudian ditambahkannya, tetapi saya akan katakan padamu, saya punya banyak pemain cerdas di sini. Jadi coach ini pun menghargai, mengapresiasi pemain-pemain PSS Sleman. Oke ya, bukan karena mereka mengerti bahasa Inggris. Nah, karena terkadang saya kerap dibantu oleh Kevin Gomez untuk menerjemahkan perintah saya. Tetapi selama pertandingan di lapangan, mereka masih terlalu jauh untuk itu. Untuk mengaplikasikan, untuk memahami lah ya, kurang lebih apa yang diharapkan oleh Coach Mihail. Kemudian ditambahkan, tetapi kita akan selalu lakukan di pertandingan, di sesi latihan, kita tunjukkan, kita jelaskan secara hati-hati. Jadi secara bertahap akan terus dilakukan sehingga apa yang ingin dimainkan oleh Coach Mihail bisa diaplikasikan oleh pemain PSS Sleman. Kemudian di halaman selanjutnya, meski begitu, ia curhat kepada manajemen PSS Sleman untuk menyediakan penerjemah yang bagus untuk selama mendampingi tim di pertandingan. Jadi udah diminta oleh Coach Mihail juga, bukan nggak diminta. Ini agar bisa membantu pesan atau perubahan taktik cepat dapat dipahami para pemain di lapangan. Jadi saya senang untuk terlibat jauh dengan para pemain saya. Dan kamu tahu, ketika kamu adalah seorang pemain sepak bola, tentu kamu paham kecerdasan emosional. Para pemain kita sangatlah cerdas. Meski mungkin mereka tak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Ada beberapa poin yang menarik loh disampaikan oleh Mihail ini. Tadi sebelumnya tentang bahasa Inggris, dan ini statement lain yang menarik untuk didiskursuskan. Meski mungkin mereka tak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Nah, kalau kita lihat di sepak bola Eropa, teman-teman, kita sebut saja Rashford, kemudian Vincent Kompany, pemain-pemain di Eropa lah. Mereka sukses di karir sepak bolanya dan mereka pun sukses di pendidikannya. Bahkan ada yang dapat doktor dan seterusnya. Hebat kan? Tetapi mereka sangat mengerti karena bahasa sepak bola itu sama. Ya, benar. Saya bermain sepak bola di usia 17 tahun di level tertinggi dan saya tahu serta merasakan bagaimana berada di tempat tersebut. Oke, jadi karena beliau seorang pemain, paham dengan apa yang dialami oleh pemain PSS Sleman. Tentu ini jadi masalah besar bagi manajemen dan saya mau bilang ke manajemen karena saya membutuhkan penerjemah yang bagus selama pertandingan untuk menyampaikan pesan saya. Tentu ini sulit karena setiap saya bicara bahasa Inggris, mereka selalu berkata yes, yes, yes. Tetapi mereka kesulitan untuk memahami semuanya. Anda telah memahami masalah terbesarnya sekarang, komunikasi. Ini pengalaman aku aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya aku membahas pihak A, B, C, D, E, karena itu bukan lini aku, dibilang sok tahu. Nah, jadi ini pengalaman aku sebagai seorang, ya bisa dikatakan video analyst. Ketika aku melakukan apa yang sudah dijalani selama ini, aku mencari juga teori, belajar juga teori taktikal. Di dunia sepak bola teman-teman, kecenderungan ya, ini mungkin apa yang aku dapat. Kalau yang teman-teman lain dapat, bisa aja beda. Tapi ini pengalaman aku. Buku-buku taktik, teori-teori taktik, itu kebanyakan bahasa Inggris.
Jadi secara sederhananya, kalau misalnya kita ingin memahami taktik secara komprehensif bagus di atas lapangan, maka sedikit tidaknya teman-teman kita tahu nih bahasa Inggris, ya bahasa Inggris sepak bola. Oke, kenapa aku katakan bahasa Inggris sepak bola? Kadang kalau kita sebagai pecinta sepak bola sering nonton bola teman-teman, ya akrab kan? Bahasa-bahasa sepak bola yang mungkin bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Karena kita sering mengikuti sepak bola, jadi kita paham apa arti makna bahasa Inggris yang kaitannya tentang bahasa sepak bola. Nah, ini salah satu e-book yang sering aku baca dan aku share kepada teman-teman. Judulnya Inverting the Pyramid, The History of Football Tactics. Nah, ini salah satu e-book juga yang aku share pada saat aku diundang menjadi salah satu narasumber di forumnya Persija Jakarta. Nah, ini isinya teman-teman bahasa Inggris. Oke, kita berasumsi ada satu pemain A ingin memahami taktik, belajar taktik. Tapi kalau misalnya nggak begitu mahir, nggak begitu ini harus pelan-pelan aku, bahaya, hati-hati. Nggak begitu sedikit mengetahui bahasa Inggris, pasti akan kewalahan. Nah, inilah yang aku sampaikan tadi, kembali ke konteks bahasa Inggrisnya sepak bola. Biasanya bahasa Inggris sepak bola, kalau kita tekun bermain sepak bola teman-teman, kalau kita lihat, kalau kita baca sedikit saja, sedikit tidaknya, walaupun nggak utuh untuk kita pahami teman-teman, nggak ngerti kita secara utuh, sedikit tidaknya ada yang bisa kita cerna. Karena itu yang sudah kita aplikasikan belajar sejak usia dini sampai dengan level senior. Ini lihat bahasa Inggris. Nggak usah aku translatekan apa yang disampaikan oleh buku ini. Oke, lihat semua bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris kita cepati. Ini pola taktikal, evolusi taktik di sepak bola Eropa, teman-teman. Pep Guardiola pernah menggunakan salah satu taktik. Ini aku ulangi lagi. Taktik tahun 1980-an yang ia gunakan di tahun 2023. Dan saat itu viral buku ini. Dan aku baca dan aku buat menjadi sebuah video saat itu membahas pertandingan Man City. Bahasa Inggris. Mau nggak mau, aku harus juga kan belajar bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya aku nggak mau belajar bahasa Inggris, maka aku pun akan kesulitan memahami apa yang diinginkan oleh Guardiola, memahami apa maksud dari Pep Guardiola. Nah, memang ada juga buku bahasa Indonesia tentang taktik. Ini salah satu yang aku rekomendasi berkali-kali. Ini udah ke-4-5 kali aku rekomendasi ini. The Inside Wing, Rian Teng. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Namun, kecenderungan, sekali lagi, buku-buku taktik itu teori pemahaman taktikal, rata-rata yang aku dapat bahasa Inggris. Kalau kita ingin membaca kan harus sedikit tidaknya paham kita. Aku pun nggak aku katakan bahasa Inggrisku bagus. Esensi itu tadi, paham. Nah, ini konsekuensinya banyak teman-teman. Kalau misal pemain tersebut paham bahasa Inggris, nggak usah terlalu mahir lah ya. Sedikit tidaknya tahu aja tentang bahasa Inggris sepak bola. Kemudian ia baca teori-teori taktik, ia serap. Kebayang nggak pemain sepak bola yang ada di Indonesia? Nah, ini salah satu testimoni yang dikeluarkan oleh pelatih PSS. Komunikasi bahasa Inggris membuat yes, ujung-ujungnya nggak paham. Beberapa bulan yang lalu, Coach Luis Mia mengeluarkan juga testimoni kepada salah satu media Spanyol bahwa nggak bicara secara internal ya, Persib aja, tetapi Coach Luis Mia bicara secara umum tentang sepak bola Indonesia, teman-teman. Salah satu yang belum begitu eksklusif terkait pemahaman taktik pemain tersebut. Nah, inilah yang kita korelasikan lagi. Bagaimana seorang pemain tersebut bisa paham taktik selain dari yang dikasih oleh head coach? Pasti kalau misalnya ingin belajar mandiri, ya baca teori-teori taktik, lihat modul-modul taktik, lihat beberapa video-video dari YouTube yang kecenderungan bahas taktik itu bahasa Inggris. Nah, mungkin ya, ini jadi salah satu hipotesa kenapa ekosistem sepak bola Indonesia kita sering akhirnya dianggap oleh sebagian pelatih-pelatih yang ada di luar datang ke Indonesia belum begitu mahir dari sisi pemahaman taktik, yang notabene pemahaman taktik tersebut kecenderungan teorinya berbahasa Inggris karena jarang didiskursuskan, sedikit perlu waktu lebih untuk mengadaptasi, untuk memahami hal tersebut lagi. Nah, jadi ini complicated teman-teman. Ya, semoga ini menjadi salah satu batu loncatan untuk sepak bola Indonesia kita, bahwa hal-hal prinsip seperti ini, kalau misal pemain sepak bola ingin meningkatkan skillnya, ya harus juga mampu bahasa Inggris dan seterusnya. Aku katakan sekali lagi, bukan harus mahir ya, mampu. Mungkin teman-teman yang menonton video ini ada sebagian yang kalau misalnya nonton dari televisi ngerti bahasa Inggris, walaupun nggak mahir-mahir banget. Karena apa? Karena familiar bahasanya tersebut. Oke,
Mungkin sampai sini aja, semoga bermanfaat teman-teman, semoga video ini tidak ada menyinggung, dan aku rasa ini sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau buku-buku taktik, pemahaman-pemahaman taktik. Selain mendapatkan informasi dari seorang pelatih, cari aja di Google, banyak kok ebook-ebook yang kecenderungan berbahasa Inggris. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat, bye.